akan mencelakai kalian. Janji, beneran, sungguh. Oh ya, gimana kami bisa percaya? Ya, mungkin aku bukan burung yang baik ya, tapi aku tahu bagaimana harus membalas jasa. Ya. Kita kan nggak mungkin ninggalin Airi. Ya. Satu-satunya cara harus dengan kunci punyanya peri hitam. Dan kunci itu disimpan di rumahnya yang sekarang. Di kamar rahasia. Kita harus segera mendapatkan beruang jelek itu. Sebelum dia terlalu kuat untukku. Aku harus bercerita sepanjang mungkin buat menarik perhatian peri hitam dan mengalihkan perhatiannya. Jadi Iboy dan bonekanya bisa berkuasa mencari kunci itu. Teddy, itu kuncinya Teddy. Iya. Udah sekarang kita ke sana yuk. Iya, hati-hati melangkahnya. Jangan sampai kita kena jebakan lagi. Ayo. Pri. Begini, Pri. Terus ada mantranya Teddy. Bunyinya begini. Asik. Terus penbusa penting buat saya, hah? Iya penting dong, Pri. Pasti penting. Kan Pri harus tahu. Saya nggak mau tahu. Yang penting Iboy sama Teddy bisa ditangkap. Tapi Pri. Udah, lebih baik sekarang kamu tangkap mereka berdua. Lakuin kerjaan kamu. Sayap saya ada yang luka nih. Terus urusan saya, hah? Jelas urusan Pri dong. Kalau saya sakit, saya kan nggak bisa nangkep Teddy dan Iboy, Pri. Gimana? Ya udah, mana lukanya? Di sini. Di sini, Pri. Di sini nih. Aduh. Ayo dong, Teddy, Iboy. Cepet. Aduh. Aku nggak bisa nahan Pri lama-lama ini. Teddy, ayo sekarang kita ambil kuncinya yuk. Iya, Iboy. Diam dong. Aduh, nakal nih kuncinya. Diam dong. Kunci tunggu. Tunggu. Kunci. Aduh, nakal banget sih. Kunci. Diam dong. Kunci. Aduh, nggak mau diem nih. Kunci, tunggu. Teddy, itu dia kuncinya. Hei, kunci nakal. Siap-siap ya. Teddy akan menangkap kamu. Aduh, kunci diam dong. Jangan lari-lari terus. Aduh, bandel banget sih kamu. Diam dong. Woi, kunci, tunggu. Ayo, Iboy. Ya udah, mana lukanya? Mana sih? Sayap kamu baik-baik aja kok.
ya, Pri. Berarti sayap kiri, Pri. Iya, sayap kiri. Kamu yang benar, kanan atau kiri? Sayap punggung, Deng. Iya, yang punggung. Sakit, Pri. Suara apa itu? Pri, biarin aja. Paling juga suara kucing. Nggak mungkin. Pasti ada orang yang masuk ke rumah saya. Pri. Tolong cek punggungku dulu, Pri. Tolong. Bodoh amat. Iya. Aduh, susah banget sih. Iya. Yes, berhasil. Udah tadi, sekarang kita lari yuk. Ayo. Ternyata kalian. Rasakan ini. Teddy, ayo lari, ayo. Jangan lari. Ih. Mau kabur kemana kamu? Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Sekarang kita cari air yuk. Ayo. Dari tadi ngomongnya itu terus. Yang lain dong. Suara apaan itu? Jadi, ayo ngumpet. Iya, ayo. Ayo, ayo. Bu kepala sekolah. Kenapa dia? Bu kepala sekolah, bangun. Kepala sekolah, ayo bangun. Kepala sekolah. Mobil, kamu harus bantu aku. Kita kejar Ibu dan berong jeleknya itu. Ayo. Mobil, jalan. Baik, Bu kepala sekolah. Bu Pri.
Keterlaluan. Kalian udah gak bisa lari lagi. Bang, terbang, terbang. Terbanglah mobil. Kejar mereka. Yeay! Peri hitam gak akan bisa kejar kita lagi, Boy. Iya, Teddy. Yuk, sekarang kita cari tempat yang aman buat mendarat. Iya. Mau kemana kamu? Laki-laki kecil dan beruang jelek. Ayo mobil, lebih cepat lagi. Kita harus kejar mereka. Teddy, mobilnya bisa terbang. Kita dikejar. Iya, Teddy. Mau kemana kamu? Laki-laki kecil dan beruang jelek. Teddy, Boy. Kita bakal jatuh. Capek ya? Ayo kita turun. Untung aja kita selamat ya, Teddy. Iya, Iboy. Pertandingan belum selesai. Hai. Kamu nggak bisa lari dariku. Teddy, gimana nih, Iboy? Karena kecapean, kekuatanku habis nih. Aku harus istirahat dulu. Kalian tuh udah nggak bisa lagi nandingin aku. Makanya sekarang lebih baik kasih kuncinya. Enggak! Kamu menyelamatkan Airi. Kok berani lawan aku sih? Yakin? Burung hitam. Kamu datang tepat pada waktunya. Sekarang tangkap mereka. Burung hitam! Burung hitam! Kok kamu nolong mereka sih? Mereka itu musuh! Kamu salah, peri hitam. Mereka temanku. Apa? Dasar pengkhianat! Iya, kamu udah selamatin kita. Sudah seharusnya, Iboy. Jadi, kita kan teman. Ayo lebih cepat lagi mobil! Dia kejar kita. Terbang lebih cepat, burung raksasa. Oke. Awas kamu, hitam! Rasakan ini!
Kita juga turun. Teddy, kok kita jatuhnya nggak sakit ya? Iya, Iboy. Kita selamat berkat burung hitam lagi, Iboy. Iya, Teddy. Burung hitam, makasih ya. Kamu udah nyelamatin Ki. Burung hitam, kamu kenapa? Burung hitam! Burung hitam! Kalian larilah cepat. Jangan pedulikan aku. Mana mungkin kita nggak peduliin kamu. Kamu kan teman kita. Sudahlah, aku senang berteman dengan kalian, walau cuma sebentar. Aku tidak tahan lagi. Burung hitam! Burung hitam! Burung hitam! Kenapa jadi begini? Bangun burung, bangun! Airi, kamu kenapa? Aku sedih. Emang kamu sedih kenapa? Aku nggak tahu. Tapi aku merasakan ada kesedihan sama Iboy dan Teddy. Pasti terjadi sesuatu di luar sana. Teddy, Iboy, menjaga kalian. Serahkan kunci itu sekarang. Teddy, itu kan suara peri hitam. Peri hitam jahat. Teddy, kamu mau kemana? Teddy, Iboy, keluarlah. Dasar peri hitam jahat. Kamu bikin burung hitam terluka. Burung hitam adalah temanku. Salah sendiri, kalian yang bikin dia berkhianat pada saya. Aku tidak akan biarkan ada yang menyakiti temanku.
Kok bergetar ya? Iya, gempa bumi nih. Gimana dong, Mairi? Kita kan terkurung di sini. Ini dia beneran gempa ya, Bos. Pakai nanya lagi lo. Beneran gempa? Masa gempa bohong? Coba ya kamu. Bos, kita kemana, Bos? Udah, kita di sini aja dulu. Di luar rumah itu jauh lebih aman daripada di dalam rumah. Teddy, udah nggak dengar suara aku. Teddy! Jangan, Teddy! Stop! Gak ada gunanya lawan dia kuat banget. Kamu nggak perlu nyakitin peri hitam. Kita cuma harus cari Airi dan teman-temannya. Jangan, Teddy! Ini aku, Ibu, sahabat kamu. Lalu begini caranya, aku harus menghindar. Aduh, Teddy bener-bener nggak bisa mengendalikan diri. Dia kayak terhipnotis. Aduh, gimana nih? Aku harus lewat mana? Jangan, Teddy, jangan. Oi, pegangan yang kuat, boy. Loh, burung, kamu masih hidup? Masih dong. Alhamdulillah. Makasih ya, kamu udah nyelamatin aku. Boneka raksasa itu sudah pergi. Untung aku udah bisa sembunyi tanah. Kekuatan Klering itu dahsyat sekali. Aku malah nggak bisa ngelawannya. Aku harus susun strategi baru. Alhamdulillah, aku selamat. Makasih ya, burung. Sama-sama, boy.
Tapi ngomong-ngomong, kenapa Teddy jadi seperti itu, Boy? Nah, itu aku juga bingung. Teddy nggak bisa mengendalikan kekuatannya kayak dulu. Jadi ini pernah terjadi juga. Iya, biasanya tuh. Kalau Teddy bener-bener marah, dia nggak bisa mengendalikan kekuatannya. Kalau dia nggak bisa mengendalikan kekuatannya, gawat juga nih. Aduh, soalnya dia sampai nyerang kamu, Boy. Nah, itu dia. Makanya sekarang kita harus menghentikan Teddy. Kalau kita tidak bisa, dia tuh bisa bikin semua orang celaka. Terus, kamu tahu gimana cara menghentikannya? Ayo anak-anak kita nyanyi ya. Pada hari ini ini kenapa nih? Ini kenapa, Kak? Aduh, nggak tahu, Bu. Saya udah gas dalam-dalam tapi kok tetap aja nggak bisa berjalan ya? Ayo sini, ayo. Tenang ya. Tenang ya. Kita laksanakan rencana kamu tadi.
ya Teddy, kami terpaksa melakukannya. Soalnya kami bingung harus gimana lagi. Setidaknya ini untuk mencegah nggak ada korban lagi. Tindakannya kamu ambil sudah benar kok. Kayaknya gempanya udah berhenti. Iya, udah nggak gempa lagi. Semoga ini memang gempa biasa dan kita harus cepat keluar dari sini. Kalau ada kejadian seperti ini, bisa bahaya untuk kita semua. Kayak acara ketiban pohon lagi nih. Aduh. Untung gua gak kenapa-kenapa. Untung juga gempanya udah berhenti ya. Tapi ngomong-ngomong, si gendut kemana nih? Dok! Dok! Waduh, Dok! Dok! Wah! Waduh. Dok, bangun dong, Dok. Dok, jangan mati dulu dong, Dok. Dok, gendut bangun dong. Gendut, masa lo cemen banget sih, Ndut. Masa cuma ketiban keranjang doang lo mati sih, Ndut. Gendut. Walaupun lo suka habis-habisin nasi gue, suka habis-habisin duit gue, lo suka nyusahin gue, Ndut. Tapi lo tetap bagian dari keluarga gue, Ndut. Ndut, bangun. Jangan mati, Ndut. Gendut, bangun. Bos. Cece bos, ternyata bos masih sayang ya sama gue. Ya, gue kan enggak bakal ninggalin bos kok. Bos, tunggu bos. Ngaku aja bos. Kurang ajar lu ya. Gue tahu kok kalau lu tadi tuh cuma pura-pura pingsan. Makanya gue juga pura-pura tuh tadi. Pura-pura nangis gitu. Bye. Ada juga hikmah gempa kali ini. Jadi gue bisa tahu kalau bos itu masih sayang sama gue. Semoga kamu nggak apa-apa ya Teddy. Boy, udah siang ya? Aku kesiangan bangun ya. Alhamdulillah kamu nggak apa-apa Teddy. Kamu sudah kembali. Kembali? Kembali dari mana? Emangnya aku pergi kemana? Nanti aku jelasin deh Teddy. Syukurlah kamu nggak kenapa-napa ya. Seingatku kayaknya kamu hampir mati kan. Ini kan karena jasa kamu, Teddy. Oh ya? Aduh, kok kayaknya kepala aku agak pusing ya. Satu turun pelan-pelan. Sabar ya. Ya. Hati-hati. Satu pelan-pelan. Ada apa nih Pak? Kok bisnya bisa kayak gini? Ini Bang, tadi bisnya diangkat sama boneka burung raksasa Bang. Busnya bisa diangkat sama boneka burung raksasa. Iya Bang, makanya saya juga kaget Bang. Kok aku bisa begitu ya? Terus aku nggak inget apapun tadi. Gak apa-apa, Teddy. Gak apa-apa. Iya nggak apa-apa Teddy. Tapi kamu harus terus latihan. Kamu harus bisa ngandalin kekuatan kamu. Jangan sampai ada orang lain yang terluka. Aku hampir mencelakakan kamu, Iboy. Sahabat seperti apa sih aku ini? Udah kamu jangan nyalain diri kamu terus. Sekarang kita cari air yuk.
Dia pasti bisa bantu cari cara untuk kendaliin kekuatan kamu. Sekalian nyelamatin teman-teman di sekolah dan Tante Anissa. Iya deh, ayo kita selamatkan Airi dulu. Oh iya, kuncinya mana ya? Kuncinya mana ya? Kok kuncinya nggak ada? Nggak ada. Emang kamu taruh di mana? Tadi aku taruh di sini. Atau jangan-jangan... Boy, kamu tahu kunci itu bisa terbang. Jadi kalau dia hilang, ya bisa saja dia memang terbang, Boy. Terus kita harus cari kemana dong? Boy, Airi. Oh, Teddy Boy. Teddy Boy. Teddy, kamu lihat nggak? Enggak, Boy. Pasti susah nyari kunci sekecil itu di tempat seluas ini. Itu sama saja seperti nyari jarum dalam tumpukan jerami. Terus gimana dong? Kita nggak bisa cari Airi deh. Ini gara-gara aku. Kekuatan aku nggak bisa dikuasai. Aku malah bikin ibu mau celaka. Dan kuncinya jadi hilang. Udah Teddy, kamu nggak usah nyesel. Apa aku gunain kekuatan buat cari kunci? Jangan! Kenapa? Udah pokoknya jangan. Nanti kamu nggak bisa mengendalikan kekuatan lagi dan bikin orang celaka. Nah, sekarang kita cari lagi yuk. Ayo. Menurut para saksi mata yang berada di tempat kejadian, seekor boneka beruang raksasa telah membuat kekacauan yang sangat besar. Beruang raksasa itu hampir saja mencelakai satu bus yang berisi anak-anak. Maka kami himbau agar para warga berhati-hati dan waspada, karena beruang itu akan kembali lagi. Kenapa boneka itu jadi kuat banget sih? Aku yang hebat ini jadi gak ada apa-apanya dengan kekuatan dia. Aku benar-benar harus rebut kelereng itu, biar kekuatanku gak terkalahkan. Tapi dengan cara apa lagi? Aduh, itu gua rasa ya, itu pembawa beritanya itu lebay, alay. Mana ada hari ini beruang raksasa? Gue yakin banget deh, itu dia pasti abis tonton film Godzilla, makanya dia ngayang-ngayang raksasa-raksasaan. Jangan-jangan bos, burung besar yang dibilang sama pembawa berita itu adalah bonekanya si Boy bos. Kan bonekanya si Boy itu hidup bos. Bisa aja dia jadi gede bos. Oh, gitu. Ya iyalah bos, kan bonekanya si Boy itu yang paling jahat. Diam lu, ngarang-ngarang cerita. Mendingan lo makan. Aduh, udah deh bos, percaya aja deh bos, kali ini aja bos percaya sama gue bos. Gue itu nggak bohong bos, gue itu beneran. Bonekanya si Boy itu hidup dan dia punya kekuatan ajaib. Diam, makan. Sayang,
boneka beruangnya kok malah dibuang? Ada apa, Nak? Pokoknya mah mulai sekarang Arin gak mau main sama boneka beruang lagi. Boneka beruang ini jahat, bisa menjadi besar dan bisa menyakiti orang lain. Pokoknya mulai hari ini Arin mau main sama boneka kucing aja ah. Ya udah, nggak apa-apa. Anak mama pinter, kalau gitu masuk yuk. Ayo. Beneran Pak, nggak mau dijual lagi bonekanya? Iya, menurut berita di TV, boneka beruang ini menjadi boneka yang paling dibenci sama anak-anak. Kalau tetap dipajang, nanti anak-anak nggak ada yang mau datang lagi ke toko kita. Jadi kamu bawa aja semuanya ke gudang. Iya Pak. Anak saya nggak suka boneka ini lagi. Pokoknya saya nggak suka. Sama, anak saya juga kalau ngeliat boneka ini pasti nangis ngejerit-jerit. Terus boneka sebanyak ini mau diapain coba? Bakar aja udah. Oh iya, boleh bakar aja. Yuk, kita bakar yuk. Ayo, sial nih boneka. Iboy, Airi. Iboy, kamu kemana aja sih? Katanya mau nolongin aku. Kok aku tungguin kamu nggak datang-datang juga? Untung aja ada kamu, Airi. Kamu tahu nggak? Kemarin tuh ada masalah besar. Si Teddy nggak bisa mengendalikan kekuatannya. Terus dia ngapain, Boy? Teddy jadi boneka besar banget. Dia nggak ngenalin aku. Nah terus hampir aja dia nyelakain aku. Ya ampun, beruang kusut. Emang serem banget, Boy. Aku juga takut, Airi. Makanya sekarang nih mumpung ada kamu ajarin Teddy dong cara menguasai kekuatannya. Biar si Teddy bisa mengendalikan kekuatannya untuk kebaikan. Jangan sampai mencelakakan orang lain. Aku sih mau, Boy, ngajarinnya. Tapi aku nggak bisa. Sebab kekuatan kelereng ajaib itu sangat besar, Boy. Makanya waktu itu aku sembunyiin dari peri hitam. Terus gimana dong, Airi? Biar beruang kusut sendiri yang harus mengendalikan kekuatannya. Kalau enggak, bisa-bisa dia nyakitin orang lain. Ada ya? Burung hitam, bangun burung hitam. Kamu lihat Teddy nggak? Aku nggak tahu, Boy. Aku nggak lihat. Dari tadi kan aku tidur. Jangan-jangan si Teddy nggak bisa mengendalikan kekuatannya lagi dan bikin orang celaka lagi. Kenapa sih kamu galak banget? Apa karena aku pernah jadi monster? Terus aku nggak boleh ngapa-ngapain lagi? Juga mau bakar boneka anak saya. Udah masukin aja ke dalam. Udah cepetan masukin aja, masukin. Ada yang mau bakar boneka juga. Suka duka hadapi bersama.